Ngemata ke pengawal ari aki ini kita iban saiban serta ngenan ke benua. Serikandi pelestari tradisi dan konservasi. Kegiatan Nenun adalah salah satu tradisi turun-temurun dari nenek moyang suku Dayak Iban, di mana perempuan Iban wajib harus bisa menenun kain untuk kebutuhan sehari-hari. Tenun sadap bisa dibilang salah satu upaya kami sebagai Dayak Iban untuk menanggulangi krisis iklim. Sebab tenun sadap, kainnya awet dipakai hingga puluhan tahun. Selain itu, pewarna kain yang kami gunakan berasal dari tumbuh-tumbuhan pewarna alam. Perkenalkan, nama saya Margareta Mala. Saya adalah salah satu pegiat tenun. Jadi mulai dari umur 15 tahun saya sudah belajar menenun, karena selain dari melestarikan nilai-nilai leluhur nenek moyang saya juga merasa dengan kecintaan saya terhadap kain tenun ini, saya harus terus melestarikan tenun ini. Ya, jadi kalau di desa-desa lain mungkin masih menggunakan sintetis, tapi di sini kita sudah lebih fokus ke pewarna alam. Dan setiap motif yang kita tenun itu memiliki cerita masing-masing dan punya kegunaan tertentu. Dusun Sadap berdampingan dengan kawasan Taman Nasional. Jadi di Dusun Sadap ini terdiri dari 54 kakak, 152 jiwa. Jadi di Dusun Sadap ini khususnya mayoritas kebanyakan orang Dayak Iban. Jadi di Dusun Sadap ini sangat-sangat mementingkan suatu tradisi. Ini adalah salah satu motif kain tenun tertua di suku Dayak Iban. Namanya motif bangkung perahu buling ngurut. Dari sini nih motif sampan yang digunakan sebagai laki-laki perkasa itu bujang berani untuk pergi berperang, mempertahankan lokasi kediaman sama aset-aset hutan yang ada di perkarangan kediaman mereka. Kenapa di kain tenun ini diberikan motif sampan, supaya kami para generasi penerus ini tetap mengingat betapa pentingnya sampan bagi nenek moyang kami dulu. Itu adalah salah satu alat transportasi yang digunakan nenek moyang kami zaman dahulu, khususnya Dayak Iban. Sedikit bercerita tentang proses pembuatan kain. Sebelum menenun, kami harus mengambil dulu bahan-bahan pewarna alam menggunakan sampan ke hutan. Setelah itu baru kami memanen tumbuh-tumbuhan tersebut. Baru proses selanjutnya mewarnai benang. Setelah itu kita mulai menggulung benang. Setelah di penggulungan baru kita mulai proses menyusun benang di tangga ubung. Itu bahasa Ibannya tangga ubung, itu kita bilang mesin kita. Jadi setelah itu baru kita bisa proses menenun. Dan di tenun ini juga kita punya 4 jenis kain tenun, itu ada tenun sidan, tenun pileh, tenun kebat. Itu kita punya 4 jenis tenun. Jadi kalau di motif yang sesakral ini tidak bisa dilakukan oleh kami generasi penenun pemula, ini hanya bisa dilakukan oleh para senior. Sedangkan yang jenis sidan ini bisa dibuat di berbagai kalangan usia. Jadi
mulai dari tingkatan SD sampai SMA sudah bisa membuat kain tenun ini. Sekarang di sini kita punya penenun termuda itu di umur 11 tahun. Sedangkan penenun yang tertua, kita punya penenun yang tertua itu sekitar umur 90 tahun. Jadi sedangkan kalau anggota yang aktif kita punya sekitar 35 anggota yang aktif. Nama saya Emilia Literina Kribai. Di menenun ini, saya tahun 1993 dulu memang sendiri. Dan kendala kami kalau namanya menenun dulu, belum ada yang pembeli. Tetapi kami terus-menerus menenun. Jadi mulai dari tahun 1993, kami memang udah mulai menenun. Tapi pembelinya tuh masih kurang, Mas. Jadi sekarang karena generasi muda itu paling suka ke penenun. Dan juga malah udah bisa jual lewat online. Jadi kami sekarang tuh semakin hari semakin rajin menenun. Kegiatan menenun ini bukan hanya sebagai upaya pelestarian budaya semata. Kegiatan yang digeluti oleh kaum Hawa yang ada di dusun ini juga bisa memiliki dampak positif untuk meningkatkan perekonomian. Ia bisa menciptakan lapangan kerja kepada ibu-ibu. Selain dari berladang, mereka juga punya penghasilan sampingan dari menenun. Jadi untuk pemasaran kita sudah punya beberapa link ketika kualitas kita sudah bisa memenuhi kualitas mereka, kita akan diterima sebagai salah satu dari mitra mereka. Kalau tantangan bagi kami, salah satu karena kami termasuk wilayah terpencil, jadi penenun bukan hanya menenun, jadi mereka juga menggunakan waktu pagi mereka untuk bertani atau berkebun. Jadi ketika malam mereka baru bisa menenun, fokus di tenun, itu pun dengan bantuan senter ketika harus menenun. Itu juga tidak membatasi kami untuk tetap melakukan kegiatan ini. Harapan terbesar saya yang pertama-tama mungkin saya berharap supaya penenun tidak akan terhapus oleh perkembangan zaman gitu. Jadi setiap generasi muda harus tetap melestarikan tenun. Jadi kalau menenun hanya sebagai pelestarian budaya semata, mungkin suatu saat nanti tidak sedikit dari mereka yang akan meninggalkan. Tapi ketika itu bisa menghasilkan perekonomian bagi keluarga, mungkin itu akan berkelanjutan. Saya sebagai yang dulu menenun sini sebagai senior lah, karena kita udah lama, udah tua juga. Jadi pesan saya untuk anak-anak tingkat SD, SMP, SMA, ataupun yang putus sekolah, supaya penenun ini diteruskan sebagaimana mungkin, dan kita juga nanti berpesan kepada mendani penerus, biar mereka mencari jejaring yang lebih bagus supaya untuk meningkatkan ekonomi desa Benua Sadap atau dusun Benua Sadap, biar bisa membantu keluarga kita mencari rezeki yang lebih baik.